Setelah diusir oleh Sandra, membuat Kayla pun juga seperti nggak tahu mesti kemana. Apalagi dengan membawa Biuchi, teman-teman. Cukup sedih ya sebetulnya apa yang menimpa Kayla ini dan juga Biuchi. Hanya karena keegoisannya Sandra membuat semuanya menjadi hancur lebur begitu saja. Tapi mau bagaimanapun juga nggak ada pilihan lain bagi Sandra selain mengusir Kayla dan juga Biuchi. Karena di matanya Sandra mereka berdua adalah hama yang sering mengganggu Sandra. Jahat banget ya teman-teman Sandra, tapi ya begitulah. Namanya juga Sandra pasti bakal terus-terusan jahat. Cuman yang menjadi salah satu faktor pentingnya adalah yang cukup serunya karena Kayla ini datang ke rumahnya Kenzo. Entah apa yang dilakukan, apakah mungkin mau pamitan sama Kenzo, mau minta izin sama Kenzo, apalagi kan sebelumnya pun juga Kayla ini udah datang ke kantornya tuh telat. Sehingga mungkin Kayla punya rasa bersalah untuk datang menemui Kenzo. Nah, namun teman-teman, ada kekhawatiran kalau Kayla ini tuh bakal ikut tinggal di rumahnya Kenzo. Apalagi Kayla ini tuh adalah teman baik dari kecilnya Kenzo dan disayang juga oleh Aditya dan juga Rianti. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang cukup gimana gitu rasanya. Apalagi di rumah itu pun juga ada Mutiara. Nggak kebayang teman-teman, gimana nanti bakal ada cemburu-cemburu gimana antara Mutiara dan juga Kayla kalau sampai Kayla tinggal di rumahnya Kenzo. Ya mungkin bagi Kenzo nggak masalah teman-teman, tapi mungkin bagi Mutiara cemburu juga meskipun Mbak Kayla di mata Mutiara itu adalah orang yang sangat baik. Apalagi di sini Kenzo pun juga pada akhirnya kan bertanya-tanya ya, Kayla ini sebetulnya kemana? Kenapa diusir dari rumahnya Sandra dan lain sebagainya macamnya. Di sini pun juga Kenzo udah tahu kalau ini pasti ada yang salah dengan Sandra. Cuman bagi Kenzo nggak mau fokus ke sana karena ingin melihat Kayla tuh punya tempat tinggal juga. Nah, karena mungkin dirasa nggak mungkin untuk menaruh Kayla di rumahnya, maka mungkin ya Kenzo pun juga bakal mencari alternatif tempat tinggal lain untuk Kayla. Yap, semoga aja sih nggak sampai satu rumah. Takutnya Mutiara cemburu dan nanti hubungan Mutiara dan juga Kenzo keganggu lagi. Walaupun di sini karakter Kayla tuh baik ya teman-teman, tapi kan tetap aja kayaknya tuh agak kurang pas aja kalau diganggu terus-terusan. Karena kan kita cukup capek kalau harus melihat Kenzo dan juga Mutiara diganggu sama Sandra nih. Kalau sekarang ada Kayla kan kasihan juga. Walaupun sekali lagi Kayla justru jauh lebih senang ketika Kenzo bersama dengan Mutiara. Agak unik memang karakter dari Kayla ini. Suka sama Kenzo tapi nggak mau milikin Kenzo. Bahkan lebih senang Mutiara sama Kenzo ketimbang Sandra sama Kenzo. Wah, ini sih benar-benar luar biasa banget ya teman-teman. Semoga aja mungkin Kayla pun juga bisa bantu Mutiara dekat sama Kenzo. Walaupun mungkin ini dirasa bikin Kayla pun juga cemburu. Tapi balik lagi, semoga Kenzo pun juga di sini bisa tegas ya teman-teman. Karena kalau Kayla di rumah, secara otomatis kayak Sandra pun juga pasti bakal marah. Dan pasti bakal bikin rusuh lagi di rumah Kenzo lagi. Apalagi ada Mutiara juga. Mutiara pasti kena juga. Intinya bakal ribet lah ya. Mungkin teman-teman pun juga pasti bakal ngerti deh maksud dari Mimin seperti apa. Tapi yang jelas semoga aja Kenzo pun gak menerima Kayla untuk tinggal di sana supaya nggak terjadi keributan aja. Karena kasihan juga nanti kalau ribut-ribut ujung-ujungnya apa? Nanti malah Mutiara yang dipaksa untuk pergi. Karena kan Mutiara udah punya ayah kandung. Biar Kayla tuh bisa di rumah. Aduh, capek banget. Semoga ini nggak terjadi. Apalagi kalau menurut Mimin ya, dengan udah mulai sayangnya Kenzo sama Mutiara, memang udah sepantasnya dan juga seharusnya sih Kenzo ini membela Mutiara teman-teman. Apalagi nggak ada alasan untuk nggak membela Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekian video singkat dari Mimin. Nanti video panjangnya Mimin akan bahas seperti biasa. Jangan lupa untuk pantengin terus channel Dramanesia. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.